Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara kita mengukur beberapa komponen pada motor starter tipe konvensional. Ya, tidak di sini ada beberapa persiapan alat dan bahan ya yang harus disiapkan. Ini bisa dibaca mulai dari motor starter sampai dengan jika diperlukan ada pelumas atau gemuk. Ini untuk perakitan nanti bisa disiapkan ya. Kemudian nanti untuk pengukurannya kita akan mengukur mulai dari komponen yang ada di armatur, kemudian kita akan mengukur komponen yang ada pada fuel coil, kemudian komponen pada magnetic switch, dan komponen starter clutch ya. Untuk tes kemampuan nanti akan dijelaskan di konten selanjutnya. Yang pertama, kita akan mengukur terlebih dahulu pada armatur coil ya, yaitu pemeriksaan armatur coil dengan massa dan hubungan antar segmen komutator. Ya, ini akan kita periksa hubungan antar segmennya. Ini hubungan antar segmen, kemudian ini antara armatur coil dengan massa, ada kebocoran atau tidak. Saya menggunakan multitester analog di sini ya untuk pemeriksaannya. Yang kita periksa nantinya adalah ini ya, armatur yang ini saya ambil aja ya satu komponennya. Kita akan memeriksa komponen ini. Jadi ini adalah rangkaian armatur. Mulai dari ujung ini ada segmen komutator, armatur coil, ini ada bodi massa, starter clutch, dan pinion ya. Kita akan memeriksa terlebih dahulu hubungan ke massa ya, atau grounding atau kebocoran dari kumparan. Kita posisikan ke kali 1. Posisikan ke kali 1 ya untuk multitesternya. Kemudian setelah kita posisikan kali 1, kita pastikan alat ini berfungsi dengan baik. Kita cek kalibrasi 0. Kalau udah, kita lakukan pengukuran. Yang pertama hubungan massa. Pastikan 1 ada di segmen dan 1 ada di bodi massa. Ya. Ini tidak boleh ada hubungan di sini. Kalau nanti terdapat short atau hubungan, akan ada kumparan armatur ini yang bocor. Sehingga kalau kumparan bocor memungkinkan ada kebocoran arus ke massa yang akan mengurangi kemampuan putaran dari armatur nantinya ketika menjadi sebuah magnet. Jadi nggak boleh short ya. Kita periksa coba. Ketika ada indikasi kebocoran, maka jarum petunjuk akan menuju ke arah 0 sebelah kanan. Ini jadi tidak boleh gerak ya jarumnya ya saat memeriksa kebocoran. Yang merah saya letakkan di segmen, yang hitam saya letakkan di bodi massa ya. Ini ada banyak sekali segmen ya. Segmen itu adalah satu bagian ini. Satu bagian mewakili satu kumparan. Kita pindahkan ke sini ya. Berputar terus sampai ke bawah. Ini tidak boleh ada satu segmen pun yang bocor. Ketika ada satu segmen saja yang bocor, menunjukkan adanya kebocoran kumparan yang akan menghambat kerja dari motor starter nantinya. Ya, ini tidak ada kebocoran. Jadi tidak ada grounding ke massa. Selanjutnya kita akan memeriksa hubungan antar segmen ya. Nah, lebih dekat lagi kita shoot di sini ya. Yang disebut segmen adalah ini ya. Ini adalah satu segmen. Kemudian ini ada groove ya atau coakan. Kemudian ini segmen yang lain, ini segmen yang lain. Jadi ini ada banyak sekali segmen. Satu segmen ini mewakili satu kumparan sehingga kita harus mengukur segmen per segmen ya, hubungan antara segmen. Oke, kita lihat hubungan antara segmen. Kalau ini harus ada continuity ya, harus ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan berarti kumparannya putus. Kita lihat di sini. Ya, antar segmen satu dengan segmen. Jarum bergerak ya, boleh dilihat di multitester. Jarum bergerak ke arah 0 menunjukkan bahwa antar segmen ini masih ada hubungan. Ini dipindah lagi ke sini, masih ada hubungan, dipindahkan lagi, berputar ya sampai habis ke segmen yang sebelah sini. Jadi diperiksa antar segmen semuanya. Pastikan semua segmen ini harus terhubung ya. Jangan sampai ada satu yang terputus karena akan mempengaruhi
kecepatan atau torsi dari putaran armatur nantinya. Ketika ada segmen yang terputus, kemagnetannya akan berkurang. Oke, itu untuk pemeriksaan satu ya, tadi armatur koil. Kemudian untuk komutator, di sini ada pemeriksaan visual, dilihat permukaannya apakah ada potensi terbakar atau tidak. Kemudian di sini ada pemeriksaan run out ya. Untuk run out ini harus diperiksa dengan dial indikator. Tetapi nanti untuk ini tidak usah dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk diameter komutator nanti diukur. Kedalaman segmen juga tidak perlu dilakukan karena kita harus menggunakan vernier khusus ya, yang mempunyai bilahnya harus tipis ya, karena segmen ini kan termasuknya tidak terlalu tebal ini. Jadi nanti yang perlu diukur hanya diameternya saja. Untuk yang B dan D tidak usah dilakukan pengukuran. Nanti akan saya jelaskan saja. Oke, kita akan lihat dulu segmen komutatornya ini ya. Ini adalah segmen komutator, ini harus dilihat secara visual. Apakah segmen ini ada potensi terbakar seperti ini? Kalau hitam-hitam seperti ini tandanya ada sedikit terbakar, bekas gesekan dengan brush. Ini yang harus dilakukan adalah dibersihkan dengan amplas halus, sehingga nanti kotorannya atau bekas terbakarnya ini akan bersih kembali. Karena kotoran ini dapat menghambat aliran arus listrik yang masuk ke armatur koil. Jadi harus dilihat secara visual. Kalau hitam seperti ini dibersihkan dengan amplas halus dan tidak usah terlalu keras ngamplasnya. Karena ini permukaannya tipis ya. Kalau keras nanti segmennya justru habis. Kemudian untuk diameter kita ukur dengan menggunakan jangka sorong. Ya. Kita ukur dengan jangka sorong. Jangan lupa selalu kalibrasi 0. Kemudian dibersihkan dulu permukaan yang akan kita ukur. Baru kita ukur dengan menggunakan jangka sorong ya. Kita ukur bagian diameternya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini pengukurannya ya. Seperti ini, nggak boleh miring ya. Di posisi bagian tengah yang bergesekan dengan brush sehingga nanti hasil pengukurannya tepat. Tinggal dibaca hasil pengukurannya berapa mili. Untuk standar selalu merujuk pada repair manual masing-masing ya. Kalau untuk ukuran yang ini biasanya 27 sampai 28 mili untuk standarnya. Seperti itu. Baik, itu aja yang diukur ya untuk armatur. Untuk kedalaman segmen, karena ini sangat kecil sekali, kedalaman segmen yang ini tidak perlu bisa diukur karena alat ini tidak bisa menjangkau ya. Kedalaman segmennya, kedalaman segmen kan hanya di sini nih. Nah, sementara alat ini tidak bisa, untuk bagian ekornya nggak bisa masuk ke segmennya. Ini harus pakai alat yang tipis ya untuk mengukur kedalaman segmen ini. Jadi tidak perlu dilakukan pengukuran. Kemudian untuk run out tidak usah dilakukan pengukuran. Cukup diameter dan kondisi visual dari segmen komutatornya saja. Oke, kembali lagi sini. Kita akan melihat pemeriksaan dari fill coil ya, atau kumparan medan. Kita akan melakukan 2 pengukuran, yaitu pemeriksaan kontinuitas antar medan, kemudian pemeriksaan kebocoran dari kumparan medan dengan massa. Ya, kita lihat bendanya di sini. Ini adalah kumparan medannya atau fill coil. Seperti yang udah kita lihat kemarin komponennya ya. Ini ada yoke, ada pole core, kemudian ada kumparan medan, ada 4 kumparan medan di sini. Kemudian di sini ada sikat atau brush. Ini adalah sikat positif ya. 2 ini adalah sikat negatif. Kita akan periksa terlebih dahulu. Ini masih menggunakan ohm kali 1 ya. Kita periksa dulu untuk yang pertama, yaitu periksa fill coil dari kemungkinan sirkuit yang terbuka. Yang kedua nanti periksa fill coil tidak ada hubungan dengan massa. Kita periksa kontinuitas dulu ya, yang A ya. Kita periksa antar kumparan positif dengan positif ya. Jadi kita letakkan di brush positif, satu lagi di brush positif. Nah, dilihat jarumnya. Jarum masih bergerak ya. Menandakan bahwa kumparan medan masih terhubung. Kemudian di negatif dengan negatif. Ini juga masih terhubung kumparan medannya ya. Kalau kita menghubungkan positif dengan negatif, ini nggak boleh terhubung. Karena kumparan medan positif dan negatif tidak boleh terhubung. Kalau terhubung nanti short.
Sedangkan untuk hubungan massa nanti yang merah kita letakkan, atau ini sebenarnya boleh dibolak-balik ya, karena tidak ada polaritas. Supaya lebih gampang saja, yang merah saya letakkan di brush positif, yang hitam saya hubungkan ke massa. Nah, massanya ada di sini, body ini, di yoke-nya ya. Ini nggak boleh ada hubungan. Kalau ada hubungan di fill coil positif dengan massa, berarti nanti ada kebocoran ya, atau short hubungan ke massa. Itu juga nanti akan menghambat kerja dari motor starter. Ini nggak ada hubungan ya, tidak boleh ada hubungan yang positif ini, nggak boleh bocor ya. Kalau yang negatif tentunya dia terhubung ke massa di sini ya. Kalau negatif pasti dia terhubung ke massa. Nah, karena ini negatif. Tapi kalau yang positif tidak boleh ada hubungan ke massa, bocor nanti atau short circuit ya. Jadi tidak boleh terhubung ke massa. Oke, itu untuk pemeriksaan fill coil. Satu lagi nanti ada pemeriksaan panjang brush ya. Nah, panjang brush diperhatikan di sini ya. Yang diperiksa adalah bagian yang bersinggungan dengan armatur atau dengan segmen di sini. Seperti ini. Ya. Bukan bagian yang ini. Karena yang berhubungan dengan segmen yang ini tentunya kan seperti ini, yang habis ini. Ya. Seperti ini. Bukan seperti ini. Ini kan yang terhubung ke sini. Jadi nanti yang diperiksa adalah panjang brush yang posisinya seperti ini. Nah, yang seperti ini, bagian yang termakan dengan brush. Bukan kita periksa seperti ini. Ini keliru ya. Karena ini bukan bagian yang termakan dengan brush. Jadi diukur seperti ini ya. Kemudian kita lihat untuk hasil pengukurannya ya, tinggal dibaca di sini. Untuk standar lihat ke repair manual ya, seperti ini. Ya tinggal dibaca hasilnya berapa. Itu untuk mengukur panjang brush. Kemudian berikutnya kita akan memeriksa magnetic switch ya. Nanti ada pemeriksaan plunger, kemudian pull in coil, hole in coil, dan kontak plat ya. Nah, ini adalah magnetic switch. Plungernya ini terminal C, ini terminal 30, ini terminal 50. Ya, perhatikan ya, jangan sampai keliru ya. Yang panjang ini adalah terminal 30, ini terminal C yang nanti terhubung ke pull in coil di dalam, ini adalah terminal 50. Yang pertama kita periksa plunger. Nah, plungernya ini caranya cukup kita tekan. Nah, pastikan plunger kembali dengan cepat. Ini berarti kalau kembali dengan cepat, ini return springnya masih bekerja dengan baik. Tapi kalau kita tekan, kemudian dia nggak mau balik, menandakan bahwa return spring di dalam ini macet. Ya, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Biasanya kita bersihkan dengan penetran ya. Dengan penetran disemprot, kemudian kita bolak-balik seperti ini, kita semprot lagi sampai gerakannya ini lancar. Ini plungernya masih bagus ya. Kemudian untuk pull in kita periksa antara terminal 50 dengan terminal C ya. Coba kita lihat di sini. Kita masih pakai kali 1 ya. Di sini masih pakai kali 1. Kita periksa hubungan kumparan dari pull in coil ya. Ini nggak ada polaritas, jadi boleh dibolak-balik. Yang merah saya taruh di terminal 50. Yang hitam saya taruh di terminal C. Ya. Dilihat pergerakan jarumnya. Coba dilihat jarumnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berarti masih terhubung nih. Pull in coilnya bagus. Pull in coil. Untuk hole in coil, merahnya masih di 50, hitamnya ke massa, ke ground. Ya, cari massa yang bagus ya. Nah, ini massanya udah mulai kotor nih, harusnya diamplas dulu nih. Nah, ini masih terhubung nih. Ya, cuma ini groundingnya kotor di sini. Ya, harusnya diamplas dulu yang bersih supaya groundingnya bagus
Nah ini grounding di sini bagus nih, ya ground di sini bagus. Lihat jarumnya, ya masih terhubung ya. Nah ini berarti hole in coil masih terhubung. Sedangkan untuk kontak plate, caranya adalah plunyernya harus ditekan, ya plunyer ini kita tekan, kita tahan. Plunyer ditekan, ditahan. Hubungkan antara terminal C dan terminal 30. Terminal C dan terminal 30. Ya. Jarum bergerak ya. Ya, menandakan apa? Kontak plate-nya masih bagus. Karena kontak plate ini bekerja ketika nanti plunyer sudah tertarik ke belakang seperti ini. Di dalam ada kontak plate yang menghubungkan antara terminal 30 dan terminal C untuk mengalirkan arus besar. Jadi kalau meriksa ini harus ditekan kontak plate-nya. Baru nanti ini dan ini terhubung. Oke. Kemudian yang terakhir yang perlu kalian periksa nanti adalah kondisi dari pinion gear ya. Kondisi dari pinion gear dan kopling starter ya. Pinion gear dan kopling starter kita lihat secara visual ya. Ini pinion gearnya dilihat secara visual. Apakah ada kerusakan pada gigi? Karena gigi ini biasanya ada kerusakan ya, damage ya. Jadi ada yang ini gompal lah bahasanya. Kalau ini masih utuh, bagus giginya ya. Kemudian untuk kopling starter, caranya adalah kita putar pinion gear searah jarum jam, dia harus bebas. Kemudian berlawanan jarum jam, dia mengunci. Ini searah, dia masih berputar ya. Nah ini clockwise atau searah jarum jam masih berputar. Kalau counter clockwise, dia harus mengunci. Karena ini kopling satu arah yang nanti melindungi motor starter atau armatur ini ketika mesin sudah hidup, supaya apa, putaran dari ring gear tidak berputar atau tidak memutar dari armatur. Makanya dibuat satu arah. Fungsinya itu ya. Jadi ketika mesin dihidupkan, nanti armatur akan memutar ring gear. Tapi ketika ring gear sudah berputar sendiri karena mesin sudah hidup, dia tidak akan memutar armaturnya, sehingga armatur tidak terbakar nanti ya, terhindar dari potensi bakar. Searah jarum jam bebas, berlawanan jarum jam mengunci. Seperti itu. Ya, ini masih bagus. Kemudian yang terakhir panjang bras ya ini ya. Tadi udah saya jelaskan ya. Panjang bras kalian ukur saja. Ya, cara yang paling pendek ya, misal ini. Ya, tadi udah kita jelaskan cara pengukurannya seperti ini. Ya. Kemudian tinggal dibaca saja hasil pengukurannya. Untuk standarnya itu menyesuaikan dengan repair manual masing-masing. Oke, kemudian yang D tes kemampuan nanti akan saya jelaskan di konten selanjutnya. Untuk pekerjaan kali ini kalian cukup mengerjakan yang sudah saya jelaskan tadi saja. Tidak perlu melebar dari yang saya terangkan tadi. Kalau sudah dirapikan lagi peralatannya ya, jangan lupa kita rapikan lagi peralatan. Oke, untuk konten kali ini cukup. Terima kasih sudah menyaksikan channel Dokter Otomotif. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tinggal selanjutnya adalah kalian kerjakan sesuai instruksi yang saya jelaskan tadi. Kemudian masukkan ke hasil pekerjaan ke report sheet masing-masing. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.